Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nur Sasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar kita minggu ini saya akan membahas mengenai locus of control, mulai dari definisi, tipe, dan peran dalam kesehariannya. Materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Nika Audina. Jadi saat kita dihadapkan pada suatu masalah di kantor, apakah kita akan menyerah atau mencari jalan keluar? Nah, keputusan dan tindakan yang kita ambil adalah bentuk locus of control. Locus of control dalam psikologi disebut sebagai kontrol yang kita punya dalam diri. Di sini saya akan mengajak untuk mengenali lebih jauh soal locus of control dalam kehidupan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, langsung saja kita bahas. Ya, definisi locus of control. Dikutip dari Better Up, locus of control adalah keyakinan seseorang tentang seberapa besar kontrol yang mereka miliki atas apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kontrol yang dimaksud termasuk keputusan sehari-hari, kejadian, atau efek dari keputusan hingga kehidupan secara menyeluruh. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Julian Bierwater, seorang psikologi Amerika dengan spesialisasi teori pembelajaran sosial dengan judul Locus of Control of Reinforcement. Konsep dari locus of control ini cukup sederhana, yaitu perilaku seseorang dipengaruhi oleh berbagai jenis hukuman dan penghargaan. Very Well Mind mengatakan locus of control dapat mempengaruhi respon kita terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup, juga motivasimu untuk mengambil sebuah tindakan. Saat kita percaya kita memegang kendali hidup, maka kita akan jadi tidak menyerah untuk mengubah situasi tertentu. Sebaliknya, jika kita merasa bahwa itu di luar kendali kita, maka kita tidak akan berusaha mengubahnya. Berikut adalah dua tipe locus of control dan cara kerjanya tersendiri. Yang pertama adalah locus of control internal. Locus of control internal adalah kontrol diri yang berasal dari dalam. Kita merasa punya kontrol terhadap sikap dan keputusan kita. Locus of control internal akan membuat kita percaya bahwa kita punya kemampuan untuk mengatur tindakan apa saja yang terjadi dalam hidup. Hal ini juga disebut dengan self-efficacy. Kita akan melakukan tugas dan mengambil keputusan tanpa merasakan stres yang berarti. Contohnya, kita percaya bahwa usaha, proses, dan waktu yang terpakai adalah penyebab pitching proyekmu berhasil. Sementara apabila kita alami kegagalan, responmu adalah berusaha lebih keras dan bekerja lebih baik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Akan tetapi, kebiasaan seseorang dengan locus of control internal adalah mereka akan menyalahkan diri sendiri pada setiap kegagalan. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang dengan locus of control internal cenderung lebih sukses secara umum, yaitu yang pertama, mereka memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang kedua, memiliki kemampuan resiliensi yang tinggi. Yang ketiga, memiliki ekspektasi yang tinggi kepada diri sendiri. Yang keempat, punya cara untuk mengelola dan mengorganisasi pekerjaan mereka. Dan yang kelima, punya tujuan yang jelas. Tipe locus of control yang kedua adalah locus of control eksternal. Locus of control eksternal adalah kontrol dirimu dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri atau dari orang-orang sekitar. Dengan kata lain, locus of control eksternal membuat kita percaya bahwa faktor di luar kuasamu lah yang mempengaruhi tindakan serta hasilnya. Contoh sederhananya, saat kita berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, kita percaya bahwa hasil itu terjadi karena kita beruntung atau kebetulan atau persaingan pada posisi tersebut tidak ketat. Jika mengalami kegagalan, orang-orang dengan locus of control eksternal akan menganggap keberuntungan habis atau saingannya terlalu sulit. Dari hasil studi Frontiers masih mengutip dari Better Up menjelaskan bahwa memiliki locus of control eksternal yang berlebih bisa mengarahkan seseorang pada risiko bertindak kriminal dan bermasalah. Very Well Mind menegaskan bahwa individu dengan locus of control eksternal cenderung lebih mudah putus asa. Putus asa tersebut akibat perasaan tak berujung atau tak beruntung atau kemampuan diri yang kurang. Selanjutnya, peran locus of control dalam keseharian. Dalam keseharian, locus of control tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kemudian, locus of control akan berubah seiring kita bertambah umur.
Mungkin saat masih muda, kita punya locus of control internal. Lalu saat sudah berkeluarga, kita akan merasa locus of control eksternal. Hal ini juga bisa terjadi sebaliknya. Pengalaman hidup bisa menjadi penentu utama perubahan jenis locus of control dalam diri. Dalam kehidupan keseharian, yang perlu diperhatikan mengenai locus of control adalah yang pertama, memiliki locus of control internal tidak otomatis membuat seorang lebih baik. Lalu yang kedua, memiliki locus of control eksternal tidak otomatis membuat seseorang memiliki sikap dan sifat yang buruk. Lalu yang ketiga, locus of control yang dimiliki seseorang akan berpengaruh pada personality traits masing-masing. Baik locus of control internal maupun eksternal bisa menyebabkan kita malas dan tidak berusaha, namun untuk alasan yang berbeda. Individu dengan locus of control internal akan bermalasan karena tidak peduli dengan tujuan besar suatu kelompok. Sementara individu yang memiliki locus of control eksternal akan bermalasan karena mereka percaya suatu hal tidak akan berhasil dengan atau tanpa kontribusinya. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, itu dia informasi mengenai locus of control. Walaupun sifatnya individual, pada beberapa kasus locus of internal ini bisa memiliki hasil yang sama. Hal yang perlu ditegaskan kembali adalah locus of control bukan tentang baik dan benar, melainkan tentang bagaimana kepercayaan masing-masing individu. Memahami locus of control menjadi penting agar kita bisa mengidentifikasi tindakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk dirimu. Dalam pekerjaan, hal ini akan membantu kita untuk meningkatkan level produktivitas jauh lebih baik. Semoga video pembelajar kita minggu ini dapat bermanfaat. Salam hangat dan terima kasih.